Kerinduan kami hanya ingin melekat di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Inilah rinduku. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Bawaku lebih dekat Tuhan, menikmati kasih-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Hatiku limpahkan syukur, hanya dekat-Mu hatiku tenang. Sebab Kau Allah, sebab Kau Tuhan yang layak disembah. Oh, oh.
damba hadir-Mu. Inilah rinduku, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, dan hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh Yesus, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hanya dekat-Mu ya Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mengaku orang percaya harus berubah. Bukan hanya tahu, orang percaya harus berubah. Terus mengubah diri dan terus mau diubahkan. Bukan cukup tahu, hanya untuk sampai saudara tahu. Tapi saudara harus punya keberanian untuk berubah seperti yang firman katakan. Katakan amin. Orang mencari perubahan, ingin perubahan, bahkan berdoa untuk perubahan. Tetapi kita juga menemukan bagaimana sulitnya bagi manusia untuk benar-benar berubah. Kita cari perubahan, kita cenderung berdoa untuk dia yang berubah, mereka yang berubah, dunia berubah, semua berubah, tapi kita nggak mau menyesuaikan. Maksudnya kalau Tuhan bilang ampuni, Tuhan bilang kasihi, Tuhan bilang mari pergi beribadah, mari berbuat baik, mari menabur, apa saja saudara. Tidak gampang kan? Manusia menemukan bahwa bagaimana sulitnya bagi kita untuk benar-benar berubah. Saudara, perubahan tidak terjadi begitu saja. Saudara yang harus menyesuaikannya. Perubahan tidak terjadi begitu saja. Saudara dan saya yang harus mengusahakannya. Saya ulangi lagi, saya ingatkan saudara, ada dua hal yang tidak bisa berubah, yang tidak bisa diubah dalam hidup ini. Yang pertama masa lalu, yang kedua orang lain. Berhenti berdoa untuk orang lain berubah. Berhenti berdoa untuk, bilang saja Tuhan, ubah hatiku menjadi baru. Supaya aku bisa melihat orang itu seperti Tuhan melihat. Supaya aku bisa mengasihi mereka seperti Tuhan mengasihi mereka. Tidak dengan caraku Tuhan.
Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, perubahan yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar transformasi diri, melainkan transformasi batiniah, saudara, yang membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Ketika kita memperbarui pikiran kita dan hati kita, kita akan mampu memahami dan mengikuti kehendaknya lebih baik. Ketika kita memperbarui pikiran dan hati kita, kita mampu memahami dan mengikuti kehendaknya lebih baik. Berubah dan pembaruan yang dimaksud di sini ternyata tidak berlangsung di luar diri. Saya ulangi, berubah dan pembaruan yang dimaksud di sini bukan berlangsung di luar diri dan tidak berlangsung sementara, tapi perubahannya berlaku di dalam diri dan itu terus menerus di dalam diri saudara sampai akal budi saudara dan pikiran saudara menjadi selaras, tidak sama lagi seperti yang di awal. Saudara rasa enggak saudara tidak sama dengan yang kemarin? Saudara yang tahu bahwa saudara bagaimana ya dulu saya paling benci lihat orang ini. Sekarang saya bisa lihat dia dengan senyum. Iya kan? Mari saya mau bilang begini. Tujuan dalam perubahan dan pembaruan budi. Pembaruan, kalau saya bilang pembaruan budi adalah pembaruan pikiran. Ini membuat saudara mampu membedakan kehendak Allah. Mana yang baik dan mana yang sempurna. Amin. Ini yang saya suka. Ingat ini Bapak Ibu Saudara. Berubah bukanlah tanda kelemahan. Berubah bukanlah tanda kelemahan. Tapi bukti ketaatan kita kepada Tuhan. Amin. Saudara kayaknya lagi takut berubah deh. Enggak ya. Berubah itu bukan tanda kelemahan, tapi bukti ketaatan. Kalau orang suka bilang gini, kalau saya dibegituin, saya akan begini, saya akan begini, saya akan begini. Oh enggak, saya tidak tahu tapi hati saya berubah untuk orang ini. Iya kan? Ini memerlukan kesediaan saudara dan saya untuk melepaskan kebiasaan lama yang mungkin tidak sejalan lagi dengan yang Tuhan mau. Jadi butuh keberanian untuk berubah. Butuh keberanian untuk berubah. Amin. Ketika diperbaharui firman Tuhan membarui saudara, pikiran saudara melalui Yesus dan firman, ya kan? Kita berubah tuh melalui firman kok. Yesus mengajak kita begitu. Sebagai murid Kristus, kita bukan menemukan kehendak. Kita begini, sebagai murid Kristus ya, kita akan menemukan kehendak Tuhan. Bukan jadi sama dengan dunia. Tapi tujuan Tuhan, kehendak Tuhan adalah kita mentransformasi diri, tidak menyesuaikan diri dengan dunia, tapi tampil sebagai pengaruh positif, sebagai pengaruh yang baik yang kita tunjukkan kepada dunia di sekitar kita. Bapak Ibu, setiap langkah perubahan merupakan perjalanan menuju pertumbuhan dan perkembangan. Sebuah tindakan kecil hari ini dapat membuka pintu-pintu besar untuk hari esok. Keputusan saudara hari ini adalah masa depan saudara. Keputusan yang saudara buat hari ini, sekalipun kecil, itu adalah masa depan saudara. Saudara mau apakah itu baik atau tidak baik, apakah itu baik atau yang jahat, saudara akan membuka pintu itu lebih besar lagi. Jadi kalau saudara kaget tiba-tiba, kenapa saya begini? Mari saya mau bilang, renungkan tindakan saudara dan keputusan saudara kemarin.
Enggak ujuk-ujuk tiba-tiba saudara jadi seperti ini. Pasti karena ada sesuatu yang saudara tabur, yang saudara lakukan. Ya kan, tindakan kecil saudara. Setiap tindakan kecil saudara. Hari ini saudara putuskan untuk ibadah. Hari ini saudara putuskan untuk mendengarkan firman. Hari ini saudara putuskan untuk mengampuni. Hari ini saudara putuskan untuk membenci. Apa saja yang saudara putuskan hari ini membuka pintu lebih lebar untuk saudara. Jadi menaburlah yang baik. Supaya pintu yang baik itu terbuka. Amin. Tepuk tangan dong. Marilah kita memandang perubahan itu sebagai kesempatan, bukan sebagai hambatan. Marilah kita pandang itu sebagai kesempatan, bukan hambatan. Ketika kita memiliki keberanian untuk melepaskan hal-hal yang tidak lagi memberi manfaat, kita sebenarnya memberi ruang untuk hal-hal baru yang akan datang. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya sudah mau hampir selesai. Dunia perlu melihat kita yang pemarah, kita yang egois menjadi orang yang penuh kasih. Bukan sekedar rajin ke gereja atau pelayanan. Tapi dunia perlu melihat kita yang berubah dan memperlihatkan Kristus kepada dunia. Amin. Bukan karena saudara sering pelayanan, lalu saudara rohani dan saudara baik-baik. Tapi mari saya ajak saudara, beranilah untuk berubah. Roma 8 ayat 29 katakan begini. Ayat saya yang terakhir. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Saudara merasa saudara dipilih Tuhan. Dengarkan ini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Begini, Tuhan membuat keputusan bahwa mereka yang menjadi anak akan dibentuk menjadi seperti anaknya. Kalau saudara tidak biarkan Tuhan membentuk saudara, saudara tidak akan menjadi pribadi yang berbahagia. Karena sudah melawan terus dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kita diperbaharui terus menerus oleh firman setiap hari, maka kita akan mengalami kehendak Tuhan yang baik, yang indah dan yang sempurna. Saudara sendiri yang mengalaminya, bukan orang lain. Amin. Memperbaharui pikiran itu terjadi terus menerus. Jangan berhenti. Orang yang terus belajar akan dikejar posisi. Terus berdiri disesuaikan dengan pikiran Allah. Logika kita harus sesuai dengan kehendaknya. Belajarlah mempelajari dan mengalami cara berpikir saudara yang diubahkan melalui firman Tuhan. Untuk mengalami perubahan, sekali lagi saya bilang, untuk mengalami perubahan harus dimulai dengan pikiran kita. Allah lebih menghargai perubahan hidup seseorang daripada prestasi hidup orang itu. Saya ulangi, Allah lebih menghargai perubahan hidup seseorang daripada prestasi hidupnya. Sekarang saya sampai kepada kesimpulan. Saudara belajar sesuatu? Kesimpulannya begini. Pembaharuan pikiran
adalah proses yang terus-menerus akan terjadi melalui firman Tuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dalam perjalanan hidup ini, mari kita bersama-sama memiliki keberanian untuk mengubah apa saja yang dapat diubah, menerima apa yang tidak dapat diubah, dan memiliki kebijaksanaan untuk membedakan keduanya. Sebab seiring dengan perubahan, kita menemukan kekuatan Kristus yang sejati di dalam diri kita. Saudara nggak mudah kecewa, saudara nggak mudah putus asa karena saudara memahami. Mari saya bilang begini, tidak ada tempat yang lebih indah selain dalam kehendaknya. Saudara bisa baca firman, kehendaknya ada di situ. Alami itu. Saya bilang sekali lagi, tidak ada tempat yang lebih indah selain dalam kehendaknya. Saya panggil worship team. Semua perubahan dimulai dengan keputusan. Setelah keputusan dibuat disiplin menjadi jembatan antara keinginan dan pencapaian. Tuhan belum selesai dengan saudara. Courage to change. Berani untuk berubah menjadi judul khotbah hari ini. Tuhan memberkati.